Kenalin, aku Ulan. Aku Nazifa. Kita berdua mahasiswa Arsitektur Lanskap Universitas Udayana. Jadi di sini kita bakal jelasin tentang salah satu mata kuliah di semester 2, yaitu pengkolan. Wait, pengkolan itu bukannya tukang ojek pengkolan ya? Bukan kayak gitu. Jadi pengkolan itu kepanjangannya. Wait. Kita lanjut ke question yang pertama ya. Pengkolan itu apa? Oke lah. Pengkolan itu adalah pengenalan ekologi lanskap, merupakan suatu bagian dari ilmu ekologi yang mempelajari bagaimana struktur mempengaruhi kelimpahan dan distribusi organisme. Ekologi lanskap juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari pengaruh pola atau pattern dan proses di mana pulau. Di sini khususnya mengacu pada struktur lanskap. Dengan demikian, secara lengkap ekologi lanskap dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana struktur lanskap mempengaruhi proses dan membentuk kelimpahan dan distribusi organisme. Nah, dalam ekologi lanskap sendiri dapat dipelajari nih, bagaimana fragmentasi habitat mempengaruhi daya hidup suatu populasi. Dalam perkembangan ekologi lanskap sendiri, banyak menggunakan teknologi sistem informasi geografis atau SIG, dan banyak data habitat yang tersedia seperti citra satelit dan foto udara. Nah, itu dia guys pengertian pengkolan. Selanjutnya kita akan masuk Di question yang kedua. Oke, untuk yang question kedua, kita akan bahas struktur ekologi lanskap. Ekologi lanskap melihat pada bagaimana struktur spesial mempengaruhi kelimpahan organisme pada skala lanskap, serta perilaku dan fungsi lanskap secara keseluruhan. Hal ini berarti juga mempelajari pola atau keteraturan internal lanskap, proses atau operasi kontinu dari fungsi organisme. Ekologi lanskap juga mencakup geomorfologi dalam penerapannya untuk desain dan arsitektur lanskap. Geomorfologi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana formasi geologi mempengaruhi struktur lanskap. Nah, karena strukturnya udah dijelasin, jadi kita langsung aja gimana? Oke, kita langsung ke question ketiga ya. Nah, question ketiga tentang fungsi nih. Apa sih sebenarnya fungsi ekologi lanskap? Jadi, ekologi lanskap memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, kita bisa pakai ekologi lanskap untuk mendapatkan gambaran daya dukung lahan untuk menentukan indikator kerusakan lingkungan atau ekosistem akibat ulah manusia. Yang kedua, kita bisa pakai ekologi lanskap untuk dasar perencanaan desain lanskap. Yang ketiga, kita bisa tahu nih sebab akibat dari heterogenisasi spasial. Yang keempat, dengan bantuan teknologi SIG dan ekologi lanskap tentunya, kita bisa mengetahui fragmentasi habitat yang mempengaruhi daya hidup suatu populasi tumbuhan maupun hewan. Struktur udah, fungsi udah. Terus apa lagi ya? Kurang dinamika sih kayaknya. Apa kita mau ke question yang keempat? Oke lah, lanjut aja. Ke question keempat. Oke, masuk ke question yang keempat nih, yaitu dinamika lanskap. Dinamika lanskap selalu berubah dari waktu ke waktu, tetapi perubahannya tidak dalam tingkat yang sama. Perubahannya secara gradual, tapi ada perubahan yang tiba-tiba karena suatu bencana alam. Apabila terjadi perubahan yang mendadak, pasti akan terjadi proses pemulihan yang terjadi secara perlahan hingga menjadi keseimbangan baru. Keseimbangan ini dapat ditandai dari parameter fisik, kimia, dan biologi. Meskipun dinamika lanskap ini terjadi kadang-kadang tidak terduga, tetapi dalam waktu tertentu dapat diprediksi seperti proses suksesi atau proses degradasi. Nah, oke, ini kan udah 4 pertanyaan. Terus kayaknya topik basic tentang pengkolan juga udah kejawab semua. Gimana kalau kita stopin aja? Bukannya masih ada pertanyaannya? Masih ada sih, tapi ngantuk jujur li. Oh, kan kita anak arsitektur lanskap, jadi kayak jarang tidur gitu lah. Ya salah. Jadi Banyak tugas. stopin aja ya. Ya. Kita berhenti sampai di sini. Ntar kita ketemu lagi deh. Oke. Pokoknya jangan lupa like, Comment, share, subscribe. share, pokoknya share. Oke, bye bye, salam harmoni. Dadah.